Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita sekarang bisa berkumpul dalam acara atau kegiatan diseminasi, diseminasi kegiatan yang akan merumuskan sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kegiatan ini juga sebagai salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya lakukan sekarang ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak-Bapak sekolah yang telah hadir, menyempatkan hadir waktunya. Terima kasih Pak Jenal Takin SPD MPD dan Bapak Ibu guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya dalam kegiatan ini. Oke, tanpa mengulur waktu, kita langsung saja. Aksi nyata diseminasi ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Nah, jadi diseminasi ini adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jantan inti nama orang Marium merumuskan sebuah keyakinan sekolah untuk diterapkan atau menjadi sebuah proposal nanti di KWSP sebagai bentuk mewujudkan visi misi yang telah ditentukan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ada ini ya. Mungkin biar fokus terhadap materinya, kita santai saja. Coba di ini aja, nggak perlu disebutkan nama hewannya, tapi disebutkan nanti ada berapa jumlah hewan yang ada dalam gambar ini. 1 menit ya hasil waktunya. Ada berapa jumlah hewan yang ada di dalam gambar ini? Nggak perlu disebutkan ya. Jadi disimpan saja di dalam hati. Nanti kita lihat hasilnya. Ya, kita langsung aja. Kalau Bapak Ibu guru bisa melihat menebak gambar ini, kita lihat jika yang menemukan 1 sampai 3 binatang atau hewan yang tersebut, mungkin Bapak Ibu hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk meneliti. Jadi saking sibuk Nah, jika 4 sampai 6 berarti beberapa yang paling jelas terlihat, tetapi melewatkan beberapa binatang lain. Berarti Bapak Ibu mungkin ada prinsip, itu nanti bisa dikerjakan. Kita fokus dulu terhadap yang ini. Nah, jika melihatnya 7 sampai 9 binatang dalam gambar ini, berarti sangat teliti, sangat detail ya. Jadi tidak menganggap remeh dan suka mementingkan hal-hal yang pokok. Jadi setiap pekerjaan, setiap kegiatan harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika melihat semuanya ada 10 sampai 13, berarti sangat luar biasa. Nah, yang tentunya. Ya, selanjutnya, nah ini ada pertanyaan pemantik mungkin. Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, menurut saya mau bertanya dulu, menurut Pak Kepala Sekolah, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak, Pak? Jadi kalau anak pengen disiplin itu harus dihukum. Jadi memberi hukuman itu agar tujuannya untuk mendisiplinkan anak.
lebih lanjutnya kita lihat ke modul berikutnya. Jadi disseminasi ini adalah dari materi-materi yang ada. Jadi konsepnya itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu nanti akan kita bahas bagaimana cara menentukan peraturan sekolah atau peraturan kelas yang disebut di dalam pendidikan guru penggerak itu keyakinan. Jadi bukan peraturan, keyakinan. Kenapa keyakinan? Nanti kita bahas. Terus ada ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Bagaimana sih caranya memecahkan masalah itu? Lalu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Selanjutnya ada restitusi, 5 mesti kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, menurut Dr. William Glasser, beliau seorang psikiater atau guru juga ya, pendidik, menyebutkan kita itu mengontrol murid. Jadi ilusi. Jadi semuanya ilusi. Kenapa ilusi? Pada dasarnya si murid itu begitu kita atur itu ketika diri si murid itu pengen diatur. Tetapi ketika dirinya tidak ingin diatur, ya seperti biasa saja bakal ramai terus ya, si anak itu bakal bandel atau bengal, sulit diatur. Jadi guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Jadi saat guru mengontrol itu adalah menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid. Jadi harus jangan ada aturan, tetapi aturan itu dibentuk oleh si murid. Jadi kita harus menanam, memberikan kebebasan untuk murid agar si murid itu dapat diatur menurut dirinya sendiri. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi bujukan-bujukan dalam bentuk kontrol agar si murid itu mengikuti aturan kita. Jadi segala sesuatu usaha untuk mempengaruhi murid itu, si murid tetap akan berperilaku seperti itu. Jadi kalau tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri untuk insaf, untuk sadar, untuk menyadari, si murid akan tetap sulit untuk dikontrol. Jadi semua itu ilusi. Lalu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi kita itu tidak boleh memaksa ke murid. Nah, kenapa sih si muridnya nggak mau diatur? Nah, nanti kita ada cara memecahkan masalah itu. Mungkin kita bisa komunikasi. Pamitan upami paribasa bahasa Sunda namanya hade goreng bahasa. Jadi kalau ada permasalahan obrolin. Jadi harus berkomunikasi, ajak ngobrol si murid itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, bermanfaat ya seperti yang tadi ya, sama. Nah, ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, justru itu adalah ibarat sebuah hukuman verbal ya. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada implementasi gagal. Jadi si murid itu akan gagal kalau kita terus mengkritik murid atau membuat merasa bersalah si murid itu. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebagai orang tua atau orang yang suka mengatur gitu ya, mengatur anaknya, kalau kita memang kita itu memiliki hak, tapi memaksa, nah itu ilusi. Sebenarnya bukan memaksa, bisa dibicarakan dengan anak. Jadi kita tanya anak itu pengennya seperti apa. Jadi kalau kita memaksa itu si anak akan terpaksa akhirnya, bukan motivasi dalam dirinya sendiri yang timbul. Ini kita harus baik. Nah, si anak itu kita harus nurut sama orang tua. Nah, jadi motivasi seperti itu yang harus digali. Selanjutnya, nah ini paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kita itu harus merubah pola pikir, mindset, paradigma selama ini. Jadi Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership tahun 91 mengatakan bahwa
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma. Nah, ini paradigma. Jadi paradigma ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi pemahaman dan penjelasan aspek-aspek. Jadi intinya mawas diri, ngaguar dirinya nira. Akhirnya teh banyak evaluasi yang kembali ke diri sendiri. Nah, kita sebutkan dulu ya. Jadi stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama? Sebenarnya tidak. Menurut teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia pasti berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, meskipun kita di sekolah dalam lingkungan pendidikan, tetapi banyak gambaran orang di dalam sekolah itu berbeda-beda. Jadi jangan selalu disamakan. Nah, perbedaan itu bisa kita obrolkan, ya. Jadi peribahasa Sunda tadi itu sangat tepat sekali untuk materi ini. Kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Nah, kadang orang lain sok hayang sarua, batur. Sok hayang sami pemikiran orang lain dengan kita itu harus sama, ternyata tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menghargai atau memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kenapa sih si eta teh kitu wae kalakuan teh goreng batu buruk kayak pokoknya mah. Oh, ternyata sebenarnya itu seseorang melakukan sesuatu mau buruk, mau baik, mau apapun pasti ada tujuannya. Nah, nanti kita bisa tahu kenapa sih si orang ini berbuat seperti itu. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan kita mau tidur juga kan tujuannya istirahat. Ibarat seperti itu. Kita minum tujuannya untuk membuat menghilangkan rasa haus. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya, ibarat kita punya keyakinan kita sebagai umat Muslim, ya kita sebagai Muslim sejati tidak akan goyah keyakinan kita apabila ada orang yang merayu, membujuk, menyuap atau dengan apapun caranya agar kita pindah ke agama lain misalkan. Nah, sebenarnya mau apapun itu, ada tawaran apapun ke dalam diri kita, kalau kitanya sebenarnya kita yang berkuasa, kita mau menerima atau tidak, kita yang dapat mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, nah tidak bisa. Jadi ada peribahasa gampang, saya tahu dikontrol, tidak bisa. Jadi yang dapat mengontrol itu tetap kita sendiri, ya. Tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi misalkan ada kemauan kita membujuk seseorang untuk melakukan hal yang di luar kemampuan kita dipaksa. Nah, seperti itu tidak boleh. Seharusnya kita berkolaborasi atau dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau ada sesuatu yang dipaksakan tidak akan baik. Makanya kalau misalkan kayak kemarin jadi menentukan gimana nih, kita dilema bingung mau study tour, tapi banyak yang tidak mau pakai bis. Terus jangan jauh-jauh, Pak, ulah keluar kota, Pak, ulah kanunggu sendiri. Tapi kita juga akhirnya sebenarnya saya juga kemarin tidak mau study tour tidak pasti makariu man hawatos bilih ada kegiatan, tidak ada kegiatan di sekolah, akhirnya diganti temanya jadi syukuran kelulusan. Ya, si anak-anak ada kenang-kenangan. Nah, jadi tidak memaksakan, saya juga dikembalikan ke orang tua. Bagaimana nih ada rencana ini? Lalu model berpikir menang kalah. Untuk paradigma sekarang itu kita harus setiap ada permasalahan di sekolah atau dimanapun berpikirnya harus win to win. Jadi setiap orang berhak menang, harus memenangkan. Jadi ada permasalahan harus enak 50-50.
Nah, lanjut ke disiplin. Jadi sebelum kita ke keyakinan, kita bahas dulu makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul. Kata disiplin itu seseorang tidak mengikuti peraturan berarti tidak nyaman. Betul sekali kan, budaya kita itu pasti loba aturan deui. Loba aturan deui tidak nyaman. Jadi terasa oleh saya juga ini terlalu banyak aturan jadi tidak nyaman kan, kita dibatasi. Itu budaya kita. Tapi sebenarnya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situlah harus ada disiplin yang kuat. Ternyata kembali lagi ke yang dari paradigma kita, kalau ada aturan untuk menjadi aturan yang baik, misalkan tujuannya baik, disiplin itu bukan karena aturan, motivasinya karena diri sendiri. Seperti sekarang yang lagi viral DHE, pasti ngegarung termasuk abdi karena tadi kena jam sabaraha di buminya. Dan ibarat ada DHE, motivasi kita kalau kita tidak absen di DHE, wah nanti bakal dikurangin gaji, terus bakal ditegur, bahkan dipanggil ke dinas ada SP. Nah, motivasi kita itu karena gaji takut dipotong, takut dapat teguran, takut dipanggil. Sebenarnya ada DHE itu kita ubah motivasinya menjadi biar kita lebih rajin, datang ke sekolah lebih awal, kita bisa melakukan contoh yang baik kepada murid-murid, bahkan kita bisa melakukan kebiasaan 5S kalau kita datang lebih awal dari murid-murid. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Ada DHE itu untuk tujuannya agar kita menjadi contoh kepada murid-murid agar datang lebih awal dan menyambut murid-murid itu. Kita udah ngejeng-jeng di depan gerbang itu menyambut murid-murid. Jadi seperti itu mungkin tujuan DHE-nya. Tapi kan yang nggak tahu ya, mungkin contohnya seperti itu. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin yang sama niat diri sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Nah, sebelum membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ada nilai-nilai kebajikan sebagai fondasi. Balik lagi, nilai-nilai kebajikan itu apa? Berarti nilai-nilai kebajikan itu sudah tercantum di 6 elemen prope pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, penerang kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, alhamdulillah begitu kemarin saya membuka KWSP dan mendapatkan visi sekolah yang telah ada, ternyata sama Pak visinya Pak ya. Jadi tidak jauh beda visi sekolah itu dengan visi yang telah saya rumuskan, sama juga dengan Bu Risma kemarin. Jadi ada elemen nilai-nilai kebajikan, berakhlak mulia. Jadi sudah terintegrasi, sudah sinkron antara visi sekolah dan visi yang dirumuskan. Nah, standar pendidikan nasional, ternyata selama ini standar pendidikan nasional itu adalah menciptakan lingkungan positif bagi setiap warga sekolah atau elemen-elemen pemangku kepentingan yang di bidang pendidikan, dari sekolah, dari komite, dari satker ya atau UPT, dari dinas pendidikan mungkin, terus dari kementerian. Semua elemen harus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Apabila semua elemen satu saja tidak mendukung, maka niatnya akan berubah, tidak akan beres ke bawah ke lapangan. Jadi seperti itu. Nah, ini ada motivasi perilaku. Kenapa seseorang melakukan seperti itu? Ada 3 motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, kita harus datang pagi-pagi biar gaji tidak dipotong, biar tidak dapat teguran, biar tidak dipanggil ke kantor dinas kesorean. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang pertama
Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi motivasinya, kamu mau nggak pergi ke Ciparai, ambilin berkas misalkan di kantor Baru Jati, kayak di Buruhan, nah, seperti itu. Lalu ada lagi motivasi yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang harus kita olah, kita benamkan di dalam diri kita masing-masing agar segala sesuatu motivasi itu dari diri sendiri. Jadi motivasinya yang baik tentunya. Jadi jangan ada nilai-nilai dari luar kita menjadi aktif. Saya akan datang ke sekolah jam 6 misalkan atau jam 6:30. Pokoknya sebelum batas DHE saya, karena mungkin pertama ya banyak alasan. Jadi motivasinya harus dari diri sendiri. Motivasi itu adalah contoh dari disiplin positif yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah ke setiap sekolah-sekolah. Nah, tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman bisa fisik atau verbal ya. Contohnya ada siswa sekolah SDN Bojong Nangka telah membuat peraturan. Setelah lewat dari jam 7.30 gerbang digembok. Siswa yang terlambat boleh masuk, tetapi harus dijemur dulu di lapang selama 5 menit. Nah, itu adalah bentuk hukuman. Tapi hukuman seperti itu tidak efektif, karena itu akan berdampak si murid itu semakin bukan mendisiplin, bahkan ada indikasi akan mengulang kembali lebih sering lagi, bahkan ada tindakan yang agresif. Jadi hukuman seperti itu tidak efektif dan tidak diperbolehkan oleh paradigma sekarang ini. Lalu konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid. Contohnya Pak Ugam berolahraga. Ketika sesudah jam istirahat masuk, langsung ke lapang. Ketika siswa ada yang telat ke lapang, misalkan 10 menit telat ke lapang, siswa sama Pak Ugam disuruh lari dulu menuju lapang 2 sampai 5 keliling. Nah, itu adalah konsekuensi karena sudah disepakati. Karena kenapa terlambat suruh lari dulu? Biar pemanasan. Jadi tadi si anak ini tidak mengikuti pemanasan. Kalau yang tidak mengikuti pemanasan, kalian konsekuensinya, sanksinya harus menuju lapang dulu, biar bisa mengikuti pelajaran olahraga. Jadi seperti itu. Nah, itu konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi atau sanksi seperti itu yang sudah disebutkan dengan siswa, sudah ada kesepakatan, tidak akan berjangka panjang si siswa itu nyeri hati atau sakit hati atau jadi benci tidak. Jadi jangka pendek tapi nanti bakal timbul motivasi, oh kalau saya ini saya harus pilih, tapi itu masih kurang baik. Nah, ada restitusi yang terakhir. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, apabila tadi kenapa kamu tiap pelajaran olahraga datang terlambat terus kenapa kamu Udin ke sekolah terlambat terus? Kita itu sebelum memberi hukuman, sanksi atau konsekuensi, kita gali dulu si anak itu, diajak ngobrol kenapa, ada permasalahan seperti apa. Nah, sesudah kita diajak ngobrol, oh ternyata kita juga tahu si anak itu terlambat sekolah karena mungkin rumahnya 5 kilo dari sekolah.
terus jalan kaki, tidak dikasih bekal untuk naik angkot atau tidak ada yang mengantar. Atau ada lagi, Pak, saya bantu dulu orang tua di pasar atau buka warung atau jualan. Nah, kita gali agar ada solusi biar si anak ini bisa tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Jadi kita gali si anak ini. Jadi kenapa restitusi itu penting? Karena membuat si anak dari seseorang yang memiliki kegagalan atau identitas gagal menjadi identitas sukses. Hukuman itu adalah hukuman seperti tadi. Jadi kita menghukum itu adalah untuk menghukum anak itu sama dengan menjadikan anak seorang yang gagal atau seorang insan identitas yang gagal. Lalu identitas sukses itu bisa disebut disiplin, ada sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi kesepakatan yang telah ditentukan, kalau restitusi adalah apabila ada anak melanggar atau ada permasalahan dibicarakan dengan anak, si anak dikembalikan lagi ke anak, bagaimana solusinya? Bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita mengarahkan ke si anak agar bagaimana solusinya. Kita kuatkan mentalnya. Ini kita motivasi juga, kita support, kita beri pemahaman lagi agar muncul solusinya dari anak. Saya akan memperbaiki, saya akan berusaha, saya akan ini, akhirnya timbul motivasi dari si anak tersebut. Jadi kalau hukuman itu murid akan tersakiti. Nah, kalau konsekuensi si anak dibuat tidak nyaman, jadi tidak lama, tidak akan tersakiti, tapi tidak nyaman saja dan jangka pendek. Restitusinya anak mendapatkan penguatan. Bagaimana caranya biar tidak terlambat lagi, misalkan. Terus ada contohnya gini, anak kenapa harus piket sebelum 15 menit sebelum dia masuk pagi-pagi? Karena kalau piketnya pulang sekolah itu mengganggu si anak yang motivasinya pengen segera pulang di rumah atau pengen segera main. Jadi kenapa piket? Contoh ada grup piket tidak menjalankan piketnya pagi-pagi. Konsekuensinya, sanksinya ya harus piket nanti pulang sekolah. Nah, tidak nyaman si anak ini karena pengen cepat pulang, makanya beberesnya kurang rapi. Nah, kita mungkin bisa cari solusi kenapa tidak piket pagi-pagi. Mungkin ada apa-apa bisa dibicarakan, jadi dikomunikasikan dengan siswanya. Nah, ini ada perilaku negatif, netral, dan positif. Kalimat seperti ini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu adalah hukuman verbal yang sangat menyakiti atau memprovokasi atau membuli, membuli. Netral, lakukan apa yang saya katakan. Lalu ada positif, apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Nah, jadi intonasinya beda juga. Kalau negatif itu mode paksaan, netralnya stimulus respon, dan positifnya teori kontrol yang sudah dijelaskan tadi. Lanjut, nah ini dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu adalah hukuman. Paradigma pendidikan sekarang, paradigma kontrol sekarang, penghargaan itu tidak baik. Makanya dari 2013, kurikulum 2013, ranking dihilangkan. Jadi perankingan itu dihilangkan. Terus juara-juara itu sebenarnya menyakiti, bahkan menciptakan identitas gagal. Contohnya, si anak yang juara kedua merasa kecewa dan nyeri hati pasti nanti juara kali. Nanti ranking kayak ini. Jadi penghargaan sekarang itu, makanya acara-acara pembagian rapor lebih bagus tukar kado saja, itu bagus daripada ada pembagian hadiah atau pembagian plakat atau
pembagian piagam, bahkan piala, itu tidak baik sebenarnya. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, motivasinya nanti bakal orang dia bukan untuk rajin belajarnya bukan karena niat dari diri sendiri, karena pengen dapat hadiah atau penghargaan. Itu tidak baik. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuai yang diinginkan. Nah, penghargaan lagi dan lagi juga akan tergantung si orang melakukan menurut kita itu bisa diatur oleh kita, dikontrol oleh kita, karena bakal mendapat kompensasi atau penghargaan itu tidak baik. Akan kehilangan motivasi dari diri sendiri. Mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi motivasi dari diri sendiri itu disebutnya intrinsik, adalah niat ya, namanya itikad baik atau apa ya? Ya niat lah, kalau kita mau sholat masuk ayatnya. Nah, jadi niat yang baik yang harus ditanamkan kepada diri siswa. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, ini pujian juga atau penghargaan dapat membuat orang lain sakit hati, iri, dengki. Tidak baik. Jika seorang guru sering melakukan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru, bukan karena ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi akhirnya si murid itu diajarkan tidak jujur, terikhlas. Jadi si murid-murid itu terikhlas karena penghargaan. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, betul. Jadi seperti tadi ranking dihilangkan, kalau masih ada ranking tidak baik. Nyeri hati mau ranking K2, ranking K1, apalagi yang tidak ranking. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, seperti itu ya. Contohnya riset, ada anak-anak di berusia 9 tahun, kelas 4 atau kelas 5 ya, diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi selanjutnya apabila ada kuis lagi, ada ulangan lagi, ada ujian lagi, ada tes lagi, yang biasanya dapat penghargaan dibayar, maka sering melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Beberapa anak diberikan permen setiap memberikan jawaban yang benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Contohnya, sekelompok mahasiswa yang PKL yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan artikel tentang berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa yang mendapatkan bayaran setiap judul berita yang mereka hasilkan. Tapi setelah beberapa lama, mahasiswa yang mendapat bayaran ini akhirnya tidak berkembang motivasinya karena ingin dibayar. Kualitas tulisan itu turun. Mereka yang tidak menerima bayaran menjadi lebih banyak. Mematikan kreativitas. Contohnya gini, ketika anak di kelas sedang belajar dan mereka mampu menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru tanpa bantuan guru, dan si anak itu mulai senyum-senyum bahagia karena bisa
permasalahan yang mereka hadapi, jangan kita ganggu atau jangan kita tegur dengan sapaan misalkan selamat atau ini, biarkan saja sampai si anak selesai senyum-senyum atau selesai bahagia. Jadi kalau kita langsung kasih penghargaan sama dengan mengambil atau merampas kebahagiaan si anak. Jadi biarkan anak bahagia. Nanti mungkin terakhir sesudah pembelajaran baru kita hargai. Tetapi jangan di depan umum kita panggil si anak-anak itu seperti itu. Nah ini penghargaan umum. Jadi misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah sih jadi bisa jadi ranking itu bodoh banget. Jadi seperti itu. Banyak yang kecewa, betul sekali banyak yang kecewa. Lalu sudah mungkin kita langsung ke ini yang harus digali dari intrinsik atau motivasi dalam diri, dari dalam diri. Jadi si anak belajar itu harus ada niat dari dirinya sendiri. Pergi dari rumah ke sekolah itu niatnya belajar, bukan hanya untuk main dan jajan saja, mendapatkan jajan. Jadi harus dibenarkan, dicamkan di dalam diri siswa itu motivasi dalam diri sendiri agar targetnya meskipun bukan penghargaan tapi secara tidak langsung si anak itu berbuat baik, sudah menjadi berbudaya. Jadi budaya diri sendiri untuk melakukan hal-hal positif. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah ini, jadi jika anak ada yang bisa ngerjakan dan apa kita apa, oh pasti dicekkan benar. Berarti kita harusnya merasa bangga atau di dalam hati oh anak ini udah bisa. Gue saya bahagia sendiri, alami. Suka seperti itu ya. Kalau ada yang mampu ngerjain soal, kadang kita suka keceplosan atau hilang. Kadang sadarnya berbicara hebat atau salah, kurang benar atau bukan begitu. Nah itu sebenarnya lebih baik kita diam saja. Seperti itu. Nah, restitusi yang tadi, motivasi dalam diri sendiri yang timbul dari diri dalam sendiri itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi kita sering ngobrol dengan murid itu untuk ngobrol apa ya, jadi curhat kayak Mama Dede ya, curhat mata kita bisa menggali mau si anak yang pintar, mau yang bodoh, mau yang kurang mampu, mau yang nakal, mau yang baik, kita ajak ngobrol, kita gali dalam dirinya kenapa mereka seperti itu. Kalau ada yang anak yang baik kita kuatkan lagi, kalau ada yang kurang baik kita cari solusi. Tapi disuruh mikir si anak solusinya seperti apa, si anak mau memperbaikinya. Nah itu yang perlu kita lakukan. Yang harus kita galakkan itu motivasi dalam diri anak. Nah ini restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalah, menang, belajar. Karena ya namanya permainan, namanya itu, jadi kita harus menguatkan seperti itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Yang tadinya si anak geuleuh ka guru teh kalau sering ngobrol akhirnya jadi dekat. Si anak teh mau kalau sering dirangkul, si gana bakal nurut ya kalau sering ngobrol mah. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, kita juga kalau restitusi itu ngajak ngobrol si anak, tapi si anak menolak, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Karena mungkin belum waktunya, belum moodnya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mencari tindakan. Ya, jadi cara yang paling baik adalah dengan restitusi. Mungkin setiap permasalahan bukan di sekolah saja ya, di rumah atau dimanapun kita
berkehidupan, menjalani kehidupan, setiap permasalahan kalau dipecahkan caranya dengan restitusi mungkin tidak akan ada konflik seperti itu. Jadi peribahasa Sunda tadi betul. Jadi kesalahnya kurang kabur dengan peribahasa. Bade aya awon, bade aya sae carios. Bade naon wae, hal kecil, hal sepele, mau hal besar bicarakan. Jadi enak biar tidak ada miskomunikasi. Seperti itu. Restitusi menguatkan, betul, akan menguatkan karakter. Ya, restitusi fokus pada solusi, jadi bukan fokus pada menghukum atau konsekuensi kena sanksi, tapi pada solusinya. Solusinya kumaha? Solusinya kumaha? Jadi seperti itu. Nah ini sebenarnya Pak KS ya, mungkin tahap evaluasi diri ini yang dirasakan oleh saya sekarang. Evaluasi diri ini nih yang saya rasakan begitu saya mempelajari ini. Saya tidak suka cara saya berbicara pendapat. Ternyata saya itu harus introspeksi diri sebelum kita komentar atau memikirkan orang lain. Pikirkan dulu diri sendiri. Oh, berbicaranya saya seperti ini. Ternyata di lain hari ada seseorang yang berbicara seperti itu kepada saya. Ternyata saya juga dulu pernah berbicara seperti itu. Maka kita harus kembali ke diri sendiri, evaluasi. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan, tapi jadi carios. Jadi seperti itu. Itu adalah kesalahan. Makanya restitusi itu adalah kita harus sering berkomunikasi, apapun masalahnya, mau urgent, mau buru-buru, mau cepat. Jadi dibicarakan dulu. Kadang yang buru-buru atau busuk suka miskomunikasi, ini mah rusuh. Padahal tadi di teleponan terjadi acaranya. Dan seperti itu. Besok lagi saya akan berbicara lebih lambat. Nah, ini mungkin tadi sama saya sudah dikasih sticky note. Mungkin izin dulu Pak KS, kita akan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tapi sebelumnya silakan ditulis dulu apa nih yang tepat, nilai-nilai kebajikannya untuk mengisi kalimat dari yang sebelah kiri ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Jadi di nomor aja atau di abjad apa 1, 2, 3 atau ABC. Kembalikan barang ke tempatnya. Contohnya nilai-nilai kebajikannya apa jawabannya? Apakah amanah atau keselamatan atau integritas atau tanggung jawab? Langsung saja isinya saja. Mungkin bisa dituliskan di sticky note. Waktunya ini ada 10, ada 9, ada 9 menit. Silakan. Oh, biasa. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Apakah ada? Langsung jawab. Kembalikan barang ke tempatnya. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang, yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Jadi yang sebelah kiri itu adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang sebelah kanannya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan di peraturan atau keyakinan sekolah.
Ulangi dari atas, kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah ini apa nih dari kewajibannya? Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Jadi tidak ada yang lain-lain. Satu soal ini bisa, dua soal bisa satu jawaban. Ada yang sama jawabannya, ada yang sama. Jadi seperti ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi seperti itu. Kalau yang sudah ditempel saja di papan tulis. Nanti kita bahas. Oh ya, Ulang. paling kerasa aku bapak bertekad Mohon biasa. Iya memang keyakinan keras. Kalau kapayuna, iya kemarin kita pesantren. Iya. Dan kamu ngadamel peraturan keras Pak, kamu kapayuna, badai diterapkan mangga, badai didamelkeun sepanduk kamu yang utang kasadayana mangga. Jantan oke aya restitusi atau aya konsekuensi. Jantan upami mengalanggar ieu teh sanes aya kengeng hukuman, tapi bakal aya restitusi. Anu ku ieu nu dipalih katungku nilai-nilai kebajikan. Jantan tapi teu langkung dan ngadu kebijakan panten kepala sekolah bade diterapkeun mangga, bade teu oge geus biasa kamu di kelas masing-masing. Upami ya pembagian tugasnya kayak guru penggerak sepatus ya ada selain tipe jom nangka aya gitu tanda Alhamdulillah Pak, Kabupaten Bandung teh pangseueurna. Namun di Ciparai numpang seueurna bojong nangka. bergerak gitu. Bu Ina ke angkatan 11 tahun Payun. Janten ayeuna abdi heula sareng Bu Risma, Bu Ina namanya kapanggil aya surat undanganana. Nah, ku alhamdulillah teh bojong nangka komo upami Pak Arif sareng Bu Dewi mah eta panginten ranking sa Indonesia. Mohon teu aya Pak anu ieu paling seueur 2 SD mah. SD lagi. Jantan ieu teh Pak saurna mah kamu mengisi kekosongan di tahun 2002. Tahun 2002 teh seueur guru senior anu kadang-kadang jantan kepala sekolah tetiasa ngiringan ieu program guru penggerak lagi dibatas 50 usia. Jantan teu acan ngiring pendidikan kedah di bawah 50 tahun. Ieu duga-dugi iraha mun upami telepan mah saurna bakal teras-terasan. Nyata kamu katilu teh cenah ke Burisma pada katilu teh. Jadi itu di Papua. Kita tiap angkatan ya pangitannya prosesnya seperti ya pangitannya. Mohon terus nyata misina tujuanana kanggo pemahaman guru penggerak oge umumna kanggo anu di sekolah warga sekolah. Dan tugas nanti kedah mengkomunikasikan meneruskan informasi yang penting untuk sekolah dari materi-materi guru penggerak itu dari modul-modulnya disampaikan kembali di sekolah masing-masing. Jadi tugasnya seperti itu agar apabila nanti guru penggerak itu suatu hari diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas di sekolah itu sendiri, kegiatan atau pemahaman sudah ada kisi-kisi terus saya pembolongan upami kayak diterapkan. Jantan kapayuna bakal aya sekolah penggerak di Ciparai mah pasti ada gitu.
Acan ya? Acan ya sekolah penggerak. Nanti bakal ada sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Mangga ditempelkeun di papan tulis anu atos atur nuhun. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas ya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang telah menuliskan nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini adalah keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Betul. Jadi niat belajar harus ada di setiap anak, khususnya dari kelas 1 harus ada niatnya. Jadi lain bersenang-senang, bukan bersenang-senang kayak di TK. Harus ada niat. Setiap anggota kelas harus senang, betul. Harus senang, harus happy. Jangan serius ya seperti sekarang saya serius sekali. Masa saya lagi serius-seriusnya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas itu dari kelas 1 itu harus ditanamkan. Kamu itu bakal mendapat tugas atau mengerjakan tugas. Jadi motivasi untuk mengerjakan tugas itu harus ditanamkan dari kelas 1. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, biar tidak ada yang membuli. Jadi dari kelas 1 itu harus ditanamkan menghargai, menghormati orang lain. Dari kecil bahkannya dari bawah dari TK. Tapi ini mungkin dari kelas 1 biar agak sedikit bisa lancar bicara atau ngobrol. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, keamanan buat dirinya, keamanan diri di sekolah maupun di luar sekolah harus ada aturannya, harus kita jelaskan. Ini contoh kelas 5 ya, masih SD. Selalu bersikap positif. Kelas 5 dan kelas 6 mulai beranjak dewasa atau disebutnya awal pubertas, mulai punya pikiran sendiri, mulai tertarik terhadap lawan jenis, mulai ada perkembangan tubuhnya. Nah, kita harus tanamkan sikap-sikap positif kepada anak agar pubertasnya itu tidak ngawur. Soalnya bahaya sekali. Pubertasnya itu menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan atau yang belum batasannya, belum waktunya, belum umurnya. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Jadi jangan melihat orang lain, lihat dulu diri sendiri. Harus menjadi yang terbaik, harus menjadi contoh. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini tuh biar disiplin, biar rapi, biar apa ya? Bertanggung jawab, beberes lah. Jadi dari hal-hal kecil otomatis nanti begitu mendapatkan hal-hal besar bisa dibereskan. Contohnya membereskan tempat tidur, merapikan sepatunya, bajunya, seperti itu. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah itu tadi di kelas 1 sudah harus ditanamkan perlu melakukan tugas, perlu. Berarti masih ada toleransi, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau udah kelas 5 harus ya harus. Nah ini untuk SMP mungkin mulai pubertasnya mulai matang, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi ada hormat itu adalah menghormati semua orang dimanapun lalu bekerja. Nah ini SMP itu sudah mulai harus memahami apa bekerja. Jadi seperti itu. Ya mungkin paparan dari saya, presentasi dari saya hanya sepenggal saja dan masih banyak lagi materi yang belum disampaikan. Tapi mungkin kita bisa bertemu kembali di daring karena tugasnya ada daring juga. Mungkin lain waktu kita kondisikan kembali untuk materi ini. Mungkin cukup sampai di sini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak dengar kamu ekspor kemarin ya? Iya Pak, habis saya kesal. Kenapa kesal? Rida terus-terusan mencontek pekerjaan saya Pak. Oh begitu ya. Wajarlah kamu kesal. Iya, Pasti Bapak juga akan merasa kesal kalau berada di posisi kamu. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rida? Saya marah-marah lalu tanpa sengaja saya mengebrak meja Rida Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya. Iya Pak, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan tugas-tugas itu. Ya, wajar kamu marah. Tugas kamu dicontek dengan mudah oleh Rida. Ibu sangat menghargai. Bapak sangat menghargai kamu karena kamu tidak melakukan hal yang dikhawatirkan. Contohnya memukul atau menendang Rida. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu tadi menggebrak meja dan marah-marah apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saya Saling menghormati. selalu menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Pak. Kalau menurut kamu penting, kalau menurut penting, kayaknya apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Saya harus lebih sabar Pak. Ya, selain itu, selain sabar, kamu harus juga menahan amarah. Ya, kalau terjadi masalah ini, kamu harus lebih sabar dan menahan amarah. Ya, bagus sekali ya, Pak. Bapak sangat menghargai kamu karena kamu bisa menahan, memperbaiki masalah ini. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Ya, baik. Terima kasih ya, dua ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati antar sesama teman Pak. Iya betul. Kamu, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Saya harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperhatikan masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah jika ada masalah seperti itu lagi Pak. Iya bagus. Bapak sangat menghargai kamu. Karena kamu bisa memperbaiki masalah ini. Sekarang kamu boleh masuk lagi ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Iya Pak.